Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Insight Box, channel tempat kita berbagi inspirasi dan insight mengenai bisnis, personal development, innovation, dan segala sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kegagalan produk atau kegagalan produk yang di-launch ke pasaran. Cuma kita tidak membahas produknya, tapi membahas mengapa produk itu bisa gagal ketika memasuki pasar. Nah, untuk itu kita langsung aja ke slide-nya. Saya share, kenapa sih produk itu fail? Apa yang bisa menyebabkan produk itu fail di pasaran? Kemarin kita sebelumnya pernah membahas masalah prototyping, MVP, dan lain-lain. Mungkin itu menjawab beberapa hal tentang basic atau misalkan esensi dari eh, bagaimana cara membangun produk yang kemungkinan besar akan disukai oleh pelanggan dan bagaimana prosesnya. Contohnya salah satunya melalui prototyping. Nah, kenapa ini penting dibahas? Karena ada riset dari Fortune 500 bahwa 20 jadi di sana ada 20 alasan kenapa startup fail. Nah, meskipun di sini yang dibahas startup, tapi sebenarnya yang membuat fail adalah produk yang dipilih oleh startup tersebut untuk di launch ke pasar. Artinya apa? Yang membuat mereka fail sebenarnya kesalahan mereka ketika memilih solusi untuk eh, menjawab persoalan customer. Nah, di sini 42% itu karena tidak ada kebutuhan market terhadap produk yang mereka tawarkan. Lah, kok bisa gitu kan? Kok bisa ada produk yang dipasarkan di market, tapi sebenarnya orang nggak nggak butuh produk itu. Atau misalkan produk itu nggak menjawab persoalan apapun yang ada di market gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Biasanya ini terjadi karena ketika mendesain produk, developer atau misalkan inovator itu terlalu terkungkung dengan hipotesisnya sendiri tanpa pernah memvalidasinya. Oh, kayaknya kalau saya bikin ini keren nih. Oh, kayaknya kalau saya bikin aplikasi seperti ini bakalan laku nih. Tapi itu hanya ada di pikiran si pembuat produknya. Nggak pernah sekalipun dia memvalidasinya. Apakah bener nih bakalan laku? Apakah yang menurut kita keren juga keren menurut customer dan lain-lain. Nah, maka di sini, meskipun risetnya tentang alasan 20 startup fail, salah satunya karena tidak adanya kebutuhan pasar, yang akan kita bahas adalah dari sisi produknya. Karena yang membuat startup fail itu adalah kesalahan dalam membuat produk. Nah, langsung aja yang pertama adalah kurangnya diferensiasi di pasar. Jadi, ketika kita mendesain suatu produk, kita tidak bisa membuat produk yang unik, yang berbeda dengan produk yang lainnya. Kita tahu sendiri bahwa di pasar itu sudah banyak sekali mungkin produk yang sejenis. Produk yang sejenis yang mirip dengan produk-produk kita. Kalau kita nggak punya diferensiasi, maka kita bakalan hilang ditelan oleh lautan clutter atau produk yang sudah ada di pasaran. Yang kedua bisa jadi audien nggak ngerti itu value produk ini apa gitu. Misalkan produk kita canggih gitu kan, fiturnya banyak, bisa menyelesaikan task dengan cepat dan bahkan intuitif. Tapi masalahnya customer nggak pernah tahu gitu value-nya apa gitu. Nah, di sini sebenarnya peran dari marketing yang tidak berjalan. Artinya produk kita oke lah katakanlah bagus, mungkin juga memberikan solusi, tapi masalahnya customer nggak pernah tahu ada produk itu atau bingung dengan produk yang di deliver.
Nah, yang kemudian eh, ini juga kemungkinan kesalahan juga dari marketing. Misalkan kita membangun produk yang sebenarnya bagus dan itu berbeda atau menjawab persoalan atau problem dari produk-produk sejenis lainnya yang ditawarkan oleh kompetitor. Kita menyasar misalkan titik lemahnya kompetitor, kemudian kita bikin yang lebih bagus, mengisi kekosongan-kekosongan dari produk atau misalkan fitur-fitur yang sebelumnya itu lemah di kompetitor, di produk kompetitor. Cuma masalahnya, kita tidak bisa membuat positioning terhadap produk kita untuk memastikan bahwa user tahu nih, ini produk kita ini yang kita bawa ini, posisinya itu di mana, positioningnya seperti apa di pasar, positioning produk ini terhadap produk sejenis seperti apa. Ini emang kebanyakan eh, mungkin ya, ini adalah problem dari marketing juga. Bagaimana memposisikan, mendiferensiasikan produk kita untuk sampai ke market gitu. Nah, minimal ada 5 faktor yang dapat membantu produk ini melakukan diferensiasi di pasar. Yang pertama dari fungsi, yang kedua dari time, place, price, dan perception. Nah, bagian perception ini adalah bagian yang punyanya customer atau pelanggan kita. Jadi persepsi itu ada di uh, pikirannya pelanggan, bukan di pikirannya si pembuat produk. Nah, ini contohnya ada Google Allo. Mungkin dari kita juga tidak tahu apa sih Google Allo itu. Atau mungkin kita pernah dengar Google Duo ya. Tapi sekarang jarang, atau mungkin nggak ada yang pakai Google Duo. Dulu saya pernah melihat aplikasi ini ada di Android. Cuma sepertinya sekarang nggak pernah ada yang pakai. Nah, sebenarnya positioning dari Google Allo atau Google Duo itu sebenarnya ingin menyaingi apa yang ada di WhatsApp Messenger, Facebook Messenger atau WhatsApp sebenarnya. Jadi Google dulu pernah bikin Talk, kemudian berevolusi menjadi Hangout, kemudian menjadi Google Halo, dan akhirnya berantakan nggak jelas produknya itu gagal di pasaran. Karena apa? Kalau kita analisa, misalkan tadi pakai 5 pilar tadi, yang pertama mungkin fungsinya. Jadi Google nggak bisa mendefinisikan gitu eh, untuk mengintegrasikan aplikasi Google Halo ini di Android. Nah, dia bersaing langsung secara face to face dengan WhatsApp dan misalkan dulu Facebook Messenger ya, sekarang udah banyak ada Telegram dan lain-lain. Kemudian tim utility-nya nggak pas. Jadi Google Allo ini di launch ketika Hangouts masih ada gitu. Hangout masih ada. Jadi bedanya apa sama Hangout? Customer bingung gitu. Daripada bingung, mending pakai yang aplikasi yang udah ada yang banyak dipakai oleh yang lainnya. Nah, masalahnya ini kan Google Allo itu atau Google Duo itu produk-produk yang baru, tapi user itu nggak pernah tahu ini fungsinya buat apa gitu. Bedanya sama yang lain apa? Apakah kenapa kita harus pakai produk ini? Kelebihannya apa gitu kan? Mungkin Google Duo atau Google Allo ini lebih bagus dari WhatsApp gitu, atau lebih bagus dari messaging yang lain. Tapi user nggak pernah tahu apa sih kelebihannya yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Jadi, ketika pengembangan produk, kita jangan sampai lupa untuk membuat positioning produk kita di antara produk-produk yang ada sejenis. Yang kedua, mungkin kita mendeliver produk yang nggak komplit atau misalkan buruk secara kualitas. Hmm. Biasanya, ini ya biasanya, user itu eh, ekspektasi user itu pasti di bawah ekspektasi orang yang membuat produknya ya. Kecuali kita bisa bikin produk yang luar biasa itu, extraordinary, user pasti senang. Contohnya misalkan produk-produk Apple ya. Sampai sekarang itu digandrungi, bahkan mereka sampai eh, melaunch produk dan ngantrinya itu sampai dari mulai hari sebelumnya gitu untuk mendapatkan produk-produk baru Apple ya. Nah, di sini contohnya adalah kegagalan Samsung Galaxy Z Fold. Ini pertama kali ada fitur layar yang bisa di apa namanya dilipat ya. Mungkin sekarang sudah banyak.
Tapi dulu pertama kali dia gagal ke pasaran karena apa? Pertama, meskipun ini inovasinya baru, teknologinya baru, orang pasti harusnya berbondong-bondong dengan adanya teknologi seperti ini. Tapi masalahnya ini unreliable. Masalahnya ini gampang rusak. Inner display-nya bermasalah. Jadi yang menjadi fitur utamanya yang si layar bisa dilipat itu justru malah bermasalah gitu. Oke lah kalau misalkan kita deliver dengan key differentiatornya itu adalah ini HP saya bisa dilipat loh. Nah, terus rusak tombolnya itu nggak masalah. Tapi kalau rusak di fitur utamanya yaitu menjadi permasalahan yang sangat besar. Nah, itu sudah pasti akan gagal di pasaran. Nah, kemudian ini terkait dengan marketing juga. Jadi, kegagalan memasarkan produk juga disebabkan oleh gagalnya kita menggali potensial dari produk kita dan bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita di dalam produk adoption curve ini. Di sini kalau kita lihat ada inovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggard. Nah, di tiap-tiap segmen ini, proses pemasarannya berbeda. Informasi yang perlu disampaikan juga berbeda, gitu kan. Dan mungkin strategi pemasarannya juga harus berbeda. Contohnya misalkan, untuk early adopter, mereka mungkin lebih suka dengan technical fact-nya gitu. Apa sih spesifikasi teknis dari produk yang kita tawarkan? Kalau misalkan gadget ya, ini lebih baik, lebih bagus apanya sih dari yang sebelumnya misalkan? Atau ada teknologi baru apa sih yang ditanamkan di gadget ini misalkan? Kameranya berapa megapiksel sih misalkan? Berapa ada AI-nya kah dan lain-lain itu. Nah, eh, beda lagi dengan early majority. Early majority mungkin nggak terlalu tertarik dengan spesifikasi teknis gitu. Mereka mungkin lebih tertarik dengan benefit apa sih yang sebenarnya ditawarin sama produk ini. Gimana sih produk ini bisa membantu apa namanya menyelesaikan permasalahannya sehari-hari. Late majority mungkin beda lagi, laggard juga mungkin beda lagi. Jadi di tiap-tiap segmen ini harusnya ada strategi marketing yang berbeda-beda. Nah, ini kesalahannya ketika kita misalkan mendeliver produk, memasarkan produk, tapi dengan satu strategi marketing yang sama untuk tiap segmen dari adoption curve ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah incomplete market research. Nah, dulu, eh, nah biasanya startup itu kan percaya bahwa, ide saya keren nih, user juga pasti senang gitu. Tapi masalahnya mereka nggak pernah melakukan market research gitu. Mereka langsung bikin aja buat produknya, langsung launch aja. Itu belum pernah, istilahnya nggak pernah divalidasi gitu. Ide-ide mereka yang menurut mereka baik belum tentu baik menurut customer. Ini contohnya ketika Facebook dan HTC melaunch ponsel pertama mereka namanya Facebook Home. Jadi ini smartphone tahun 2014 namanya HTC First dan itu smartphone itu ditujukan untuk ini sosial media Facebook gitu. Tapi masalahnya sebenarnya apa sih tujuan dari dibikinnya smartphone ini? Sedangkan misalkan kita bisa akses Facebook dari mana saja gitu, nggak mesti harus dari smartphone ini. Jadi apa untungnya kalau kita punya smartphone yang bisa langsung misalkan mengakses halaman Facebook dan mungkin mendapatkan apa namanya update terbaru dari Facebook. Orang nggak perlu update terbaru dari Facebook mungkin, dia bisa menunggu. Tapi yang paling penting bagi mereka, mereka bisa akses Facebook di mana. Nah, tapi masalahnya lagi adalah timing ketika launching Facebook Home ini. Nah, jadi pada tahun 2014 itu sebenarnya smartphone kan juga baru populer. Di sisi lain, sosial media juga baru nunjukin opportunity-nya. Jadi belum mature. Smartphone-nya belum mature, sosial medianya belum mature. Artinya apa? Nggak ada active audience atau active customer yang membutuhkan kedua-duanya secara langsung gitu. Sosial media baru, smartphone juga baru gitu. Nah, kecuali kalau misalkan smartphone sudah mature, sosial media sudah mature, mungkin akan ada yang tertarik dengan menggunakan produk. Nah, ini artinya apa? Facebook tidak melakukan market research sebelumnya untuk melaunch produknya. Akhirnya
Ada Facebookcom atau ITC First itu hanya ada dalam sejarah, tapi kita tidak melihat sampai sekarang barangnya ada di mana karena tidak pernah apa namanya tidak sukses di pasaran. Nah, yang berikutnya ini yang tadi dibilang 42% dari startup fail itu gara-gara ini karena nggak dibutuhin sama pasar gitu. Nah, kebanyakan kan ya seperti saya bilang tadi kebanyakan dari entrepreneur atau misalkan inovator itu mendevelop produk yang menurut mereka menarik gitu. Menurut mereka menarik, tapi belum tentu menurut pasar menarik. Nah, makanya mereka sebenarnya harusnya ngetes ini pakai MVP kah, pakai prototyping kah, dan lain-lain seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya di video-video sebelumnya. Nah, ketika entrepreneur ini mendevelop produk yang menurut mereka menarik dan tidak dilakukan testing di pasar, maka akibatnya adalah fail. Kita mungkin pernah mendengar dulu ada Google Plus. Nah, mungkin yang kalau generasi Gen Z sekarang mungkin tidak mengenal Google Plus. Jadi Google Plus itu sebenarnya gabungan antara Facebook dan Twitter gitu. Nah, itu untuk menyaingi mereka, Google itu akan membuat satu produk sosial media yang namanya Google Plus. Nah, cuma kan kalau untuk menyaingi Facebook dan Twitter yang sudah banyak penggunanya, mereka berpikir bagaimana kita membuat sosial media yang mungkin bisa eh, menggait atau menggather sebanyak-banyaknya user dengan cepat. Akhirnya mereka menggunakan apa namanya resource account Google account yang ada di mereka untuk digabungkan dengan Google Plus. Artinya, akun-akun yang sudah tergabung dengan Google itu bisa langsung tergabung dengan Google Plus. Otomatis itu pasti lebih banyak dibandingkan Facebook. Tapi masalahnya, itu kan kita bilang ini ya, eh, di sini masalahnya itu ada beberapa pertama asymmetric following model. Nah, kalau kita bikin di Facebook misalkan, kita kan harus eh, request dulu ya pertemanan dengan orang itu, baru kita misalkan bisa engage. Nah, kalau di Google kan enggak. Kita tinggal add aja misalkan orang-orang ke dalam circle kita, tapi masalahnya nggak ada interaksi. Meskipun pengguna Google Plus banyak, tapi yang aktif mungkin cuma sedikit. Dan bahkan nggak ada interaksi antar usernya. Padahal sosial media kan utamanya adalah interaksi antar user. Nah, mungkin beda bisnis modelnya dengan Twitter. Twitter juga kan sebenarnya nggak perlu ada apa namanya request dulu untuk memfollow seseorang. Nah, tapi beda misalkan kalau dengan Facebook. Nah, Facebook dan Twitter itu sudah punya pasarnya masing-masing. Nah, Google ingin ngerebut pasar dua-duanya itu, Google Plus itu. Tapi masalahnya bisnis modelnya atau misalkan proses dari bisnis model dari apa namanya sosial media Google Plus ini sudah salah dari awal. Pertama, misalkan yang tadi itu ya, itu asymmetric following model, kemudian non-organic growth. Karena apa? Karena dia menggunakan tadi itu akun-akun Google yang sudah ada yang sebenarnya ya dia mereka tidak tidak aktif ya, hanya ada tapi tidak aktif. Jadi seolah-olah pengguna Google Plus itu punya teman tapi temannya nggak pernah interaksi gitu. Bahkan mungkin temannya nggak pernah make Google Plus, hanya dicatut namanya saja misalkan. Hmm. Nah, sebenarnya pasar yang mencoba ditarik oleh Google itu sudah dipenuhi oleh Facebook. Jadi Facebook itu mengakomodasi basic need dari customer yang ingin connect antara satu dengan yang lainnya sebagai teman. Sedangkan Twitter melangkah lebih jauh lagi dengan misalkan membantu orang untuk terkoneksi dengan orang lain atau stranger atau misalkan orang yang nggak kita kenal. Jadi nggak perlu pertemanan, tapi mereka bisa follow apa saja informasi yang didapatkan dari orang itu. Itu Twitter. Meskipun sekarang Facebook juga sudah bisa follow ya. Nah dulu Google itu ingin merebut dua hal tersebut. Cuma sayangnya Google nggak punya posisi di market itu. Dan salah ketika dia masuk ke dalam proses bisnisnya. Jadi secara market Google Plus emang tidak dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah ini sebenarnya sama seperti yang tadi.
Kenapa nggak dibutuhin di market? Sebenarnya karena ya produk idenya belum divalidasi gitu. Nah, ini juga kejadian dengan yang namanya Quibi gitu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah memvalidasi ide yang kita tawarkan sebelum itu menjadi produk. Itu kita bahas di MVP atau kita bahas di prototyping sebelumnya, di video-video sebelumnya, silahkan lihat nanti ke video-video sebelumnya. Nah, di sini ada cerita tentang Quibi. Nah, Quibi itu punya kapital investor 1,7 billion dolar gitu ya. Untuk membuat, jadi kemudian kontennya bagus, mature timnya, produknya juga bagus. Cuma ketika launching fail. Kenapa? Karena mereka nggak pernah ngetes di pasar dulu gitu. Nggak pernah bikin iterasi, nggak pernah bikin validasi market. Mereka bikin seolah-olah di pikiran mereka keren nih kayaknya kalau misalkan kita bisa bikin video platform yang bisa memfasilitasi orang-orang untuk melihat film-film yang durasinya pendek. Jadi ini seperti TikTok sebenarnya. Jadi pertama Quibi itu masuk di pasar yang sudah red ocean. Dia udah saturasi dengan sosial media yang ada Facebook, ada YouTube, ada macam-macam lah. Nah, QB sebenarnya menyasar orang-orang yang sekarang ini time frame-nya untuk menikmati video atau misalkan menonton sesuatu itu kan semakin pendek. Jadi Quibi itu semacam apa video ini ya, video pendek seolah-olah snack gitu. Kita misalkan lagi istirahat pengen nonton video tapi nggak mungkin kita nonton video 30 menit, 1 jam dan lainnya. Cukup misalnya 10 menit atau 5 menit. Jadi yang coba di fasilitasi oleh Quibi. Tapi masalahnya mereka tidak melakukan validasi market. Iya sih, secara pemikiran engineer-nya mungkin orang butuh seperti itu, tapi ternyata di market orang nggak butuh. Kenapa? Karena sosial media udah banyak. Tambah lagi, pada saat itu TikTok udah mulai masuk gitu kan. Dan TikTok gratis, kita bisa menikmati konten-konten di situ. Nah, makanya di sini ketika dia launch, maka dia justru yang tadinya dia pengen diferensiasi, malah dia masuk ke dalam kompetisi itu. Dia kompetisi dengan Netflix, dengan TikTok, karena si Quibi ini juga membuat apa namanya serial-serial film pendek gitu beberapa menit juga dengan HBO bahkan dengan Instagram karena Instagram juga ada video-video pendeknya kan ada video-videonya juga ini akhirnya dia berkompetisi dengan semua sosial media. Nah, kenapa ini bisa kejadian seperti itu? Harusnya si Quibi ini sebelumnya melakukan validasi market dulu sebelum membuat atau membuang dana 1,7 billion dolar. Kalau misalnya di validasi market, misalnya cek dulu di pasar, orang-orang sebenarnya butuh nggak sih apa namanya solusi seperti ini atau misalkan eh, video apa media media video seperti Quibi ini atau sebenarnya ini sudah terjawab oleh sosial media yang lain misalkan seperti TikTok dan yang lain-lain gitu. Nah, inilah problemnya ketika kita tidak memvalidasi pasar di awal atau misalnya tidak memvalidasi hipotesis yang kita buat di awal pengembangan produk. Akhirnya ketika produknya jadi dan sudah membuang-buang uang triliunan rupiah atau triliunan dolar, itu baru tahu kita bahwa produknya nggak dibutuhin oleh market. Nah, berikutnya adalah uncoordinated team culture. Nah, kita kalau ngomongin iPhone, Apple, pasti kita berpikiran bahwa semua produk yang dibikin oleh timnya Steve Jobs ini pasti laku di pasaran atau pasti menarik buat customer. Tapi ini nggak kejadian pada Apple Maps tahun 2012. Mungkin sekarang sudah bagus ya. Tapi pertama kali dia launch, Apple Map ini ingin menyaingi yang namanya Google Maps. Tapi masalahnya, ketika dia launching tahun 2012, bahkan itu nggak bisa dibilang sebagai minimum viable product. Karena dia jelek banget gitu versinya, versi pertama ini. Nah, ini bisa kejadian kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata di internal timnya mereka juga terjadi perbedaan prioritas. Jadi mereka saat itu prioritasnya lebih ke pengembangan Siri atau misalkan personal asistennya Apple atau iPhone ya dulu.
Sehingga yang ngembangin Apple Maps ini, dia tidak diprioritaskan. Akhirnya hasilnya adalah produk pertama yang jelek secara kualitas dan ini mencoreng citra Apple. Nah, mungkin kalau sekarang sudah bagus, tapi pertama kali seperti itu. Ini kejadian seperti ini terjadi karena tidak ada koordinasi antara tim yang ada di dalam eh, pengembangan produk ini. Antara satu produk dengan produk yang lainnya di dalam pengembangan environment-nya iPhone. Nah, yang berikutnya adalah produknya nggak user friendly. Jadi makanya ini pentingnya mendesain UI UX yang intuitif bagi customer. Ini juga biasanya diteskan di MVP. Ini untuk melihat bagaimana sih interaksi customer dengan produk kita gitu. Jadi meskipun misalkan ya produk ini punya fitur yang keren banget gitu kan, tapi masalahnya kalau misalkan usernya make aja susah, nah user akan frustasi duluan untuk menggunakan produk ini. Meskipun produknya canggih sebenarnya, fiturnya banyak, mungkin bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh user. Tapi ketika menggunakan produknya itu nggak bisa jalan, nggak bisa usernya bahkan stres, maka ini bakalan ditinggalin oleh user. Nah, ini pernah saya bahas juga di pengenalan 4 risiko dalam pengembangan produk di video-video sebelumnya. Ini adalah masalah usability risk. Nah, ini contohnya itu adalah Windows Vista. Windows Vista kan kalau kita lihat dulu, mungkin yang pernah mengalami itu kan keren banget. Transparan Windows-nya, widgetnya keren, keyboard shortcut-nya bagus, fluid animation, pokoknya secara tampilan keren banget lah. Tapi masalahnya itu lebih lemot daripada Windows XP yang sebelumnya gitu kan. Siapa sih yang mau pakai Windows baru tapi ternyata performance-nya itu lebih lambat dari produk yang versi sebelumnya gitu. Nah, berikutnya adalah kegagalan untuk pivot gitu. Nah, kalau kita bayangin market itu sebenarnya dia kayak ocean ya. Jadi gelombangnya banyak, trennya terus berubah-ubah, kemudian apa namanya saingannya juga banyak gitu kan. Perubahannya secara terus-menerus bagaikan gelombang dan lain-lain gitu. Nah, kita mungkin pernah tahu yang namanya BlackBerry. Mungkin pernah tahu ya. Tapi masalahnya BlackBerry ini gagal untuk pivot ketika misalkan eh, iPhone muncul, orang-orang sudah mulai masuk ke touch apa namanya keyboardless. Nah, si BlackBerry ini tetap mempertahankan posisinya itu, apa mempertahankan bentuknya yang seperti semula. Jadi di sini BlackBerry gagal untuk berpindah ke apa namanya model telepon genggam yang baru itu. Padahal trennya sudah berubah. Kemudian secara operating system juga sudah berubah. Orang sudah pakai Android. Ini sama juga dengan Nokia. Ketika Nokia orang-orang sudah pindah ke Android, Nokia tetap dengan Symbian-nya. Akhirnya mereka tergerus oleh pasar. BlackBerry yang terkenal dengan BBM-nya tergerus oleh pasar. Nokia yang terkenal dengan kekuatan HP-nya, meskipun build quality-nya bagus, tapi masalahnya mereka tidak bisa mengikuti eh, perubahan pasar. Mereka gagal untuk pivot, maka mereka tersingkir dari pasar. Nah, itulah sebenarnya BlackBerry pernah juga mengeluarkan produk yang touchless. Nah, tapi masalahnya dia terlambat sehingga pasarnya sudah termakan duluan oleh eh, mobil phone yang lainnya. Nah, yang berikutnya ini juga terkait dengan Nokia. Jadi ini tidak sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan. Nah, kalau kita eh, ambil ceritanya, mungkin Apple iPhone itu adalah salah satu sukses story yang ada di pasar selama ini mengenai market dari telepon genggam atau smartphone ya. Nah, untuk compete dengan iOS, jadi Apple kan pakainya iOS ya. Dia Nokia itu ngembangin yang namanya Migo.
untuk compete dengan iOS. Android dulu masih baru berkembang ya. Nah, eh, masalahnya ketika akan mengembangkan satu produk yang mirip dengan iPhone, dengan keyboardless-nya, misalkan dengan easy to use-nya, Nokia gagal jauh dari ekspektasi yang diharapkan oleh user. Ya, makanya ini kembali lagi ke usability sebenarnya, usability risk-nya. Jadi meskipun ini mirip dengan iPhone, tampilannya dengan keyboardless-nya, mungkin dengan eh, tampilan apa namanya softwarenya, tapi secara penggunaannya user lebih intuitif menggunakan iPhone. Jadi orang-orang yang menggunakan iPhone, atau misalnya udah pernah menggunakan iPhone, menggunakan ini ya ekspektasinya langsung jatuh. Bahkan aplikasi-aplikasi yang dibuat di atas Migo ini nggak dioptimasi untuk touchscreen gitu. Jadi ini lucu. Yang di, yang diikuti dari iPhone itu adalah tampilannya, tapi secara fungsionality dan usability-nya si Nokia ini tidak ngikutin eh, hal tersebut. Akhirnya ya ekspektasi user terhadap smartphone ini ya jatuh. Ya, mungkin itu kira-kira ada 10 contoh eh, kasus bagaimana suatu produk gagal ketika masuk ke pasar. Tapi sebenarnya intinya cuma satu. Ketika orang membangun produk itu, satu hal yang dilupakan oleh pengembang atau inovator atau yang engineer yang mengembangkan produk itu adalah mereka lupa memvalidasi hipotesis mereka. Mereka tahu kemungkinan ada problem A, tapi sebenarnya itu kan baru kemungkinan. Bahkan problemnya pun harus divalidasi sebenarnya. Ketika problem itu sudah divalidasi, maka kita membuat solusinya. Nah, solusi juga harus divalidasi sebelum misalkan kita launch dalam bentuk produk yang sempurna gitu. Nah, gagalnya perusahaan-perusahaan tadi atau pengembang-pengembang produk tadi, yang pertama problemnya mereka nggak pernah validasi, mereka hanya berhipotesa. Kemudian dari problem yang nggak pernah divalidasi terus, atau misalkan problem ngawang-ngawang, mereka bikin solusi yang juga ngawang-ngawang. Problemnya nggak divalidasi, tiba-tiba bikin solusi. Solusinya pun nggak divalidasi. Akhirnya ketika masuk ke pasar, mereka rugi di waktu, rugi di investasi, dan rugi mungkin triliunan rupiah seperti tadi QB. Makanya penting bagi eh, product development untuk melakukan product discovery. Mungkin ini akan kita bahas di kesempatan berikutnya di topik-topik kita yang akan datang. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.